Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang akan disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan. Satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu bukan berasal dari hal positif, melainkan berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Mungkin satu energi tersebut sudah merasa lelah, jenuh, bosan,
untuk memperjuangkan seseorang, padahal seseorang tersebut tidak mengetahui arti dari suatu komitmen. Dan mungkin satu energi yang saya katakan tadi sedang berusaha untuk mencari suatu ketenangan, baik secara pemikiran ataupun secara batin. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari sifat ataupun karakter. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Saya mengategorikan pihak lain pecundang. Pecundang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab dari apa yang keluar dari mulut. Mampu mengikat satu komitmen, tetapi tidak mampu untuk menjalankan komitmen tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki, kartu yang saya pegang ini mengharuskan diri kamu untuk pergi jauh dan memperoleh suatu kehidupan baru. Untuk melepaskan agar diri kamu bisa mendapatkan suatu pergerakan yang dimana pergerakan itu demi perubahan terhadap kondisi batin ataupun mental kamu. Kamu harus bisa memberikan satu ruang di dalam pemikiran kamu, dan kamu harus bisa memberikan satu keputusan agar keputusan kamu itu mendapatkan suatu keseimbangan. Agar keseimbangan itu bisa membuat kondisi batin kamu merasa tenang dan nyaman. 6 pedang kartu yang saya pegang ini, wah geng, yang seakan-akan 6 pedang itu terlalu banyak perencanaan kamu yang saya lihat tertunda. Terlalu banyak suatu ide atau suatu tindakan yang ingin kamu lakukan, tetapi tidak mampu kamu lakukan karena mungkin hubungan asmara kamu itu yang masih kamu pikirkan. Kalau kamu semakin lama berdiam diri dan semakin lama terjebak di dalam kondisi yang membuat diri kamu tidak mendapatkan suatu ketenangan, saya rasa kondisi batin kamu itu akan sangat sulit untuk mendapatkan suatu perubahan.
Six of Swords. Kamu yang harus bisa menentukan. Apapun keputusannya, setidaknya kamu yang harus menentukan. Ini Dewa Geng. Dan di sisi lain, keluarnya kartu yang saya pegang ini mengharuskan diri kamu untuk melakukan suatu kegiatan berupa meditasi. Bukan hanya meditasi, tetapi coba kamu mencari kesibukan. Mencari kesibukan agar pemikiran kamu itu bisa terrefresh kembali. Bagaimana perkataan saya ini? Apakah masuk terhadap logika kamu? Atau memang tidak masuk terhadap logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok terhadap kondisi energi kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap kondisi energi kamu, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sebelum saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, lepaskan, mulai pergerakan demi mendapatkan suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut untuk menenangkan batin kamu ataupun pikiran kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi? Kartu ini seakan-akan menggambarkan sifat dan karakter manusia itu. Kenapa? Karena manusia ini adalah seseorang yang pecundang. Pecundang, Wak Geng. Meninggalkan diri kamu tanpa ada kejelasan. Setelah memanfaatkan diri kamu, setelah memberikan suatu komitmen yang dimana komitmen tersebut digantung, manusia ini pergi. Seperti orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang yang sudah melepaskan, dan seperti orang yang sudah merasa bosan. Pecundang ini manusia. Jadi diri kamu jangan terlalu berharap. Kalaupun manusia ini kembali lagi terhadap diri kamu, lebih baik diri kamu berwaspada ataupun berhati-hati. Siapa tahu kembalinya diri dia terhadap diri kamu, manusia ini akan mencerminkan suatu tindakan seperti di masa lalu. Itu dia, Wak Geng. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, apa yang pernah dia lepaskan, apa yang pernah dia abaikan, apa yang pernah dia tinggalkan, sepertinya hal itu membalikkan kondisi kehidupan dia. Dia yang melepaskan, tetapi dia ingin kembali. Dia yang mengabaikan, tetapi untuk saat ini, manusia ini menerima berbagai konflik. Dia mengira ketika melepaskan diri kamu mendapatkan suatu perubahan. Tetapi kenyataannya, perubahan itu tidak kunjung dia dapatkan, malah membuat diri dia tidak tenang dan membuat kehidupan dia tidak seimbang, justru menginginkan suatu tindakan agar tindakan dia itu bermanfaat
untuk mengembalikan diri kamu terhadap posisi diri dia. Itu yang saya lihat dari posisi energi diri dia, Wak Geng. Seakan-akan dia yang masih menganggap diri dia paling penting. Padahal dia tidak menyadari ketika melepaskan tidak mendapatkan perubahan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ace of Swords. As permulaan, as awal. Kartu kedua adalah kartu pedang. Pedang yang saya katakan tadi bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Tetapi saya menarik dari unsur negatif. Kenapa saya menarik dari unsur negatif? Karena kartu pertama, manusia ini melepaskan diri kamu. Tetapi ketika melepaskan diri kamu, ada sesuatu hal di luar dari dugaan dia sedang terjadi. Sesuatu hal yang sedang terjadi. Bisa saja perasaan dia sedang dikecewakan, atau mungkin perasaan dia mengharuskan diri dia untuk kembali terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Five of Wands, di mana kemunculan kartu ketiga terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, saya rasa ini manusia lagi berselisih. Saya rasa ini manusia lagi bertengkar. Saya rasa ini manusia sedang berdebat. Dan ini manusia sedang mencari suatu kemenangan yang dimana kemenangan itu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tetapi keuntungan itu justru membuat diri dia bersedih. Five of Wands dengan kartu Ace of Swords. Sesuatu hal yang tidak dia duga-duga terjadi berupa pertengkaran. Sedang bertengkar ini bisa saja berkaitan terhadap pihak ketiganya, atau mungkin dari rekan pekerjaan dia, atau mungkin dari hubungan bisnis dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar, seakan-akan pedang ini menyimpulkan terhadap kondisi energi manusia tersebut sedang menderita, sedang terpuruk, sedang bersedih. Three of Swords, apabila saya satukan dengan kartu Six of Swords, dia yang meninggalkan diri kamu, kenapa pula dia yang sakit hati? Dia yang mengabaikan diri kamu, tetapi dia merasa diri dia kecewa. Dia yang mengakhiri hubungan terhadap diri kamu dengan memilih pihak lain, tetapi kondisi batin dia seperti memberontak. Seharusnya ketika diri dia sudah meninggalkan diri kamu, dia mendapatkan suatu ketenangan ataupun suatu kebahagiaan. Tetapi yang dia dapatkan apa? Sakit hati, kekecewaan, pertengkaran, serta sesuatu hal yang di luar dari dugaan dia mengharuskan diri dia merasa menyesal. Itu dia, Wak Geng.
4 kartu yang saya angkat ini yang sedang dia pikirkan untuk malam hari ini. Kondisi energi yang benar-benar tidak seimbang. Kondisi energi yang saya rasakan benar-benar berantakan. Kondisi energi yang mengarah terhadap pemikiran, yang dimana pemikiran itu seperti gelisah dan khawatir. 3 kartu yang menggambarkan pedang. 1 kartu yang menggambarkan tongkat. Tongkat yang saya pegang ini perasaan. Kenapa saya mengatakan perasaan? Perasaan dia masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi perasaan kamu belum tentu terkoneksi karena kepergian dia yang secara diam-diam, ibarat orang pecundang, membuat diri kamu tidak akan mau menerima itu manusia kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kondisi diri dia lagi hancur, lagi terpuruk, lagi merenung, lagi meratapi. Ada penyesalan yang begitu sangat dalam yang membuat penyesalan itu tidak tahu harus kemana melangkah. Dan manusia ini sedang berusaha untuk melakukan satu tindakan. Apakah tindakan ini berkaitan terhadap diri kamu? Mungkin bisa saja. Mungkin bisa saja, Wage. Karena dia sadar, orang yang bisa mengerti bagaimana kondisi diri dia hanya diri kamu. Hanya diri kamu, tetapi belum tentu ketika komunikasi yang ingin dia berikan terhadap diri kamu, kamu respon dengan baik ataupun dengan tulus. Kondisi diri dia lagi terpuruk. Apakah diri kamu masih mau menerima manusia ini apabila kembali dengan kondisi terpuruk? Itu dia, Wage. Pergi meninggalkan diri kamu, menerima kehancuran, menerima sakit hati, kekecewaan, dan pertengkaran. Sampai di sini perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah diangkat, Wageng. Karena saya hanya mencoba untuk mempermainkan kartu yang saya pegang tadi secara acak. Itu dia. Dan ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya, agar sugesti itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Semua saya kembalikan terhadap pemikiran kamu. Tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Kita lihat kartu terakhir. Lagi-lagi keluar kartu ini. Video sebelumnya kartu ini yang keluar. Video untuk kali ini kartu ini yang keluar. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini suatu sinyal atau suatu kebetulan untuk menyimpulkan manusia itu di malam hari ini. Seperti ada gangguan kesehatan. Seperti ada dampak buruk dari hubungan kotor dia. Seperti ada sesuatu hal yang sedang
membuat pemikiran dia berantakan. The Death, kondisi kartu yang menyimpulkan hal negatif. Kalaupun menyimpulkan hal positif, karena memang dia membutuhkan seseorang yang bisa memberikan diri dia pertolongan dari kondisi diri dia yang sedang hancur, kecewa, dan berselisih paham. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu The Death ini, ketika diri dia melepaskan diri kamu, semuanya seakan-akan berhenti secara otomatis. Rezeki tertutup, pekerjaan bermasalah, hubungan bisnis berantakan, hubungan asmara terhadap pihak ketiganya lagi bertengkar. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.